Excel sudah saya masukkan ke ini, ke chat. Nanti silakan dibuka-buka. Tapi Excel sih nggak terlalu penting sebetulnya. Bagus yang tadi dia yang itu yang bandana tadi, bandana warna merah tadi tuh. Lucu. Excel nggak terlalu penting sebetulnya, tapi ya penting sih, tapi nggak terlalu penting. Kalau bagi saya Excel itu hanya sekedar anu aja ya, hanya sekedar hitung-hitungan aja. Yang lebih penting adalah mengapa kok seperti itu sebetulnya, mengapa kok filosofinya yang penting. Nanti kita paruh pertama dari kuliah kita ini kita akan mencoba untuk menyampaikan filosofi dari pendekatan residual, dan paruh kedua nanti kita akan mendiskusikan tentang contoh penerapan. Saya akan share screen dari mana yang mau saya share nih? Kok ini? Wah. Share screen. Metode sisa. Nah, kok BTS? Metode sisa. Nah, disebut dengan sisa karena ya sisa, kita mencari sisanya, mencari sisanya. Nah, ini. Saya minta Anda untuk kembali lagi kepada mata kuliah pengantar penilaian properti. Sekian abad silam. Lebih banget sekian abad silam. Pengantar penilaian properti. Masih ingat nggak waktu itu disampaikan ada, ini kalau nggak ingat buah teman. Ada berapa pendekatan di dalam penilaian properti? 3, Pak. 3. Apa aja deh? Malah hilang videonya. Wah, saya pengen lihat filternya. Izin, Pak, pendekatan pasar, biaya sama pendapatan, Pak. Pasar. Ya oke, jadi ketawa mulu. Pasar biaya pendapatan ya. Pasar biaya pendapatan. Cocok. Pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Sudah itu Nesa deh. Nesa mana Nesa? Nesa. Nah, Nesa ada. Hadir, Pak. Nesa mau nanya nih, dari 3 metode itu, pasar, biaya, pendapatan, yang paling canggih hasilnya yang mana Nesa? Kira-kira Nesa. Menurut saya ya Pak, pendapatan biaya sih Pak yang paling canggih karena menyesuaikan dengan RAB Pak. Oke, biaya ya. Terus yang paling nggak canggih yang mana Nesa? Yang paling nggak canggih, nggak canggih itu maksudnya Hasilnya paling jelek. Pak. Mungkin pendapatan ya Pak, karena nggak semuanya memberikan pendapatan gitu Pak. Oke. Jadi menurut Nesa yang hasilnya paling kayaknya kurang oke itu adalah pendapatan. Terus yang paling, mungkin pertanyaan saya juga salah sih. Canggihnya, maksudnya canggih ini apa nih? Nggak jelas juga. Terus yang paling jos itu ya, jos ini juga apa? Sudah nggak jelas juga. Yang paling jos adalah pendekatan biaya karena ada hitung-hitungan RAB kompleks segala macam ya. Oke, sekarang kalau dilihat dari hasil dari kan dirimu kan sudah belajar masing-masing metode ini, kira-kira filosofinya bagaimana, terus kemudian terus apa ya filosofinya aja deh. Tiara mana Tiara Rosanti. Nah, Tiara Rosanti. Oke, Tiara Rosanti. Tadi dibilang sama Nesa itu metode yang paling terwangi itu adalah metode biaya. Karena metode biaya itu dia ngitung RAB yang lengkap banget lah, kira-kira begitu ya.
Masih ingat nggak filosofi metode biaya itu apa, Tiara? Filosofi yang kayak gimana Pak maksudnya Pak? Landasan berpikir atau fondasinya atau inti dari atau asumsi dasar dari pendekatan biaya. Asumsi dasar. Biaya pembangunan dari bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutannya. Oke, itu asumsi dasar biaya pembangunan. Enggak, maksudnya nilai di dalam pendekatan biaya itu mungkin kalimat saya mungkin nggak pas kali ya, pendekatan saya. Nilai di dalam pendekatan biaya itu menurut 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 metode teknik pendekatan biaya itu pada dasarnya merupakan apa, Tiara? Nilai bagi dalam konteks pendekatan biaya. Nilai dari apa tuh belum mencerminkan nilai pasar Pak kalau menurut saya. Jadi masih cuman biaya pembangunannya aja gitu. Oke, ya bangunannya. Pendekatan biaya itu dipakai untuk ngitung apaan sih, Tiara? Untuk menghitung nilai dari properti atau bangunannya Pak. Kalau misalkan pendekatan tanah itu biasanya pakai pendekatan pasar. Sebentar. Nilai pendekatan biaya itu ngitung nilai bangunan apa nilai properti? Nilai bangunan. Nilai bangunan. Oke. Saya akan pindah ke siapa nih? Gilang Prayogo. Gilang mana Gilang? Saya, Pak. Gilang. Nah, mohon maaf Pak, tadi ada kendala masuk karena laptopnya kentang Pak. Wah, sama kita bro, laptop kita juga sama-sama kentangnya. Nasib kita bro. Sasa. Terus nasib di bahasa AC. Nah, tadi disampaikan oleh Tiara bahwa sebetulnya sih pendekatan biaya itu tidak mencerminkan nilai pasar. Karena pendekatan biaya dia hanya ngitung biayanya doang. Terus dia juga bilang bahwa pendekatan biaya itu untuk ngitung nilai bangunan. Jadi setuju nggak, Bro? Gimana, Pak? Setuju nggak sama pernyataan Tiara tadi? Eh, kalau misalnya menurut saya itu kalau misalnya pakai pendekatan pasar itu, Pak, dia nggak terbatas hanya pada bangunannya aja, Pak. Jadi kan kalau misalnya pakai pendekatan biaya itu kita menghitung eh, berapa biaya untuk misalnya memproduksi bangunan serupa. Namun kalau pakai pendekatan pasar itu kita juga memperhitungkan eh, aspek-aspek lainnya seperti aksesibilitasnya, Pak, atau fasilitas lingkungannya, terus karakteristik dari propertinya seperti apa. Jadi mungkin kalau pendekatan biaya itu nggak sepenuhnya bisa mengcapture dari nilai keseluruhan propertinya, Pak, gitu. Nah, ini. Jurumu setuju nggak dengan statement yang menyatakan bahwa pendekatan biaya itu untuk ngitung nilai bangunan, terus nilai tanahnya itu dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar. Setuju nggak, Bos? Saya ya, Pak. Iya, dirimu. Oh, Iya, iya, iya lu. maaf, Pak. Agak putus-putus tadi, Pak, ininya, koneksinya. Iya, menurut saya kalau misalnya tanahnya itu pakai pendekatan pasar dan bangunannya pakai pendekatan biaya, saya setuju sih, Pak.
Ya, ini yang sering saya dengar selama saya ngajar di STAN. Dari berapa tahun, dari berapa angkatan, belum lama sih. Dari 2020 lah ya, 2020 sampai sekarang ya. Setahun, 2 tahun lah ya, 2020, 2021, 2 tahun ngajar di STAN. Saya sering mendengar teman-teman itu menyampaikan bahwa pendekatan biaya untuk menghitung nilai tanah, terus pendekatan pasar atau perbandingan data pasar untuk menghitung nilai, pendekatan biaya untuk menghitung bangunan, nilai bangunan, pendekatan perbandingan data pasar untuk menghitung nilai tanah. Tapi yang belum terjawab itu yang tadi disampaikan, yang pertanyaan saya adalah filosofi dasar dari pendekatan biaya itu apa? Yang belum terjawab. Jadi sekarang tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal 1 ya. Nomor absen 1 siapa? Ajiris. Wah, Ajiris. Mana tadi yang pakai laptop kentang tadi? Waduh. Kenapa Pak? Itu filosofi dasar paling mendasar pendekatan biaya itu apa? Nilai menurut pendekatan biaya itu sebetulnya apa? Filosofinya maksudnya Pak. Iya, filosofinya. Ini Pak, biaya mendapatkan komponen-komponen bangunannya Pak, atau propertinya Pak. Oke. Berarti nilai itu bagi menurut pendekatan biaya identik dengan biaya untuk mendapatkan komponen-komponennya itu ya. Iya Pak. Misalnya apa? Misalnya Kayak harga keramik ini atau atap beton peleton Pak, atau bahan baku dinding gitu Pak. Oh iya, berarti kayak mungkin bata, terus mungkin besi, semen gitu-gitu ya? Iya Pak. Oke. Berarti kalau begitu, di dalam pendekatan biaya, itu nilai properti identik dengan biaya untuk mendapatkan properti itu. Iya Pak. Seperti itu kira-kira ya? Iya Pak. Setuju ya? Oke. Berarti nilai properti itu bukan tergantung ya, bisa diestimasi ya, kira-kira begitu ya. Kalau begitu biaya itu merupakan prediktor, wah ini bahasa kerennya tuh, prediktor yang oke, yang sahih atas nilai properti, atau mungkin ya tentu seperti itu. Sekarang biaya untuk memperoleh properti itu terdiri atas biaya apa aja? Apa nih kira-kira mau tak? Sekarang bulan November, nomor 11 apa nomor 11? Ayo ngaku nomor 11. Hadir, Pak. Oh, gila. Keren sekali kau. Itu filter apa beneran ya, Pak? Filter, Pak. Keren beneran. Wah, gaya loh. Itu bisa dapat filter yang keren-keren itu gimana sih? Aku juga mau dong. Tapi pakai masker ya, jadi nggak bisa punya filter yang aneh-aneh ya. Nah, sekarang pendekatan biaya. Ongkos atau biaya untuk memperoleh properti itu apa aja? Bagaimana, Pak? Biaya untuk memperoleh properti kita bacakan tadi kan dibilang oleh si Jeris kalau nilai properti dalam pendekatan biaya itu identik dengan biaya untuk dapat properti itu. Nah, kalau begitu kalau saya ingin tahu nilai properti terus menggunakan pendekatan biaya, itu yang harus saya identifikasi apa aja tuh yang menjadi sumber dari biaya untuk memperoleh properti ini. Biaya ini Pak, yang kayak replacement cost new itu Pak. Jadi kayak seolah-olah dibuat baru pada tahun itu gitu Pak. Oke, terus apa lagi? Habis itu ada yang reproduction cost new gitu Pak. Yes, lanjut. Terus ingat juga kata Bapak kalau pendekatan biaya ini yang paling receh gitu Pak di antara pendekatan yang lain. Jadi kayak sebenarnya nggak mencerminkan nilai pasar, melainkan mencerminkan nilai dari bahan baku dari bangunan itu gitu Pak. Betul. Nilai pasar bahan baku sebetulnya. Betul.
nilai pasar bahan baku. Dia pasar bahan baku artinya ya karena dia itu kan yang dihitung adalah itu kan apa harga satu, harga semen, harga baja itu berarti ya sebenarnya dia nilai pasar baja gitu, pasar semen, nilai pasar paku gitu. Itu satu. Itu kan kita melihat bangunan. Terus apa lagi, Bang? Terus ada yang memperhitungkan biaya langsung dan tak langsungnya gitu, Pak. Oke, apa tuh langsung tak langsung misalnya? Biaya nggak langsungnya tuh kayak biaya mungkin sederhananya kalau biaya nggak langsungnya bayar uang preman, Pak. Apa sih uang preman? Kayak untuk ngebangun itu kan biaya untuk mengamankan apa kita, Pak? Bangunan kita gitu, Pak. Ya. Saya ngalami itu waktu bangun rumah saya itu bukan bangun sih Renat saya sekedar beli material aja dicegat Pak ini karena lewat ini berarti wah ini mana nih yang mau nggak mau harus bayar kan sudah terlanjur. Kalau di sini bilangnya uang preman, Pak. Uang preman. Iya, uang seperti itu. Dan biaya langsungnya itu ya biaya tukangnya, biaya apanya, Pak? Biaya beli Materialnya ya. Iya, materialnya ya. Oke. Selain kedua biaya itu ada langsung tidak langsung tadi apalagi ya tahun 2021 nomor 21 nomor 21 Hadir, Pak. siapa nomor 21 Putih ya karena itu bilang ada itu tuh sama si Yogi ada langsung tidak langsung ya kan dia menyebutkan contoh terkait dengan apa seng terus baja gitu-gitu lah ya. Selain itu apa lagi, Bu? Selain itu ada lagi nggak, Bu? Biaya itu juga, Pak. Biaya pengurukannya juga, biaya bikin pondasinya. Terus kayak yang disebutkan Hogi juga tuh kayak biaya premannya itu kan kayak mengamankan daerahnya. Terus kayak pagar kelilingnya apa ya istilahnya, Pak? Itu kan ada yang pagar seng setinggi 2 meter itu kan. Ya, pagar seng. Ya. Terus biaya apa lagi ya? Biaya itu biaya tukang. Nah, biaya tukangnya itu kan ada yang harus dari daerah tersebut atau boleh yang dari daerah luar. Nah, biasanya kalau kita di suatu daerah itu proyek kita lancar. Putra daerah ya, kira-kira ya. Betul. Tadi yang dibilang oleh Jeris betul, dibilang oleh Budi betul, dibilang oleh Budi betul, Nesa juga. Titik awalnya dari Nesa tadi. Tapi saya kira oke semuanya, betul semuanya. Ada satu yang ketinggalan sebetulnya. Jadi kalau dalam pendekatan biaya, metode biaya itu nilai properti itu seperti yang dibilang oleh Jeris tadi identik dengan biaya. Terus kemudian Nesa sama Budi sama Hoki mengidentifikasi biaya ini kira-kira apa aja gitu. Ada yang kurang sebetulnya. Yang belum disebutkan adalah tadi yang disebutkan itu semuanya terkait dengan bangunan. Semen, terus pagar, fondasi, terus baja dan sebagainya, semuanya terkait dengan bangunan. Yang belum disebutkan itu adalah terkait dengan tanah. Tanah ada biayanya nggak? Ada biayanya nggak untuk memperoleh tanah itu? Ada biaya nggak, Angel? Angel. Ada Pak, ada. Iya. Ada apanya yang ada nih? Ngeluhnya ada, biayanya yang ada. Kalau misalnya ada ini kali Pak, kalau misalnya ada perubahan hak, itu kan perlu biaya Pak buat pengurusan perubahan haknya, peralihannya, haknya juga Pak. Nah, ini kan juga termasuk biaya, Mas. Biaya. Kalau misalkan tanahnya belum sertifikat, kan kita perlu sertifikatnya dulu. Kalau misalkan saya developer, terus tanah yang mau saya bangun itu 6.000 meter persegi gitu ya. Terus itu saya beli dari warga, masing-masing warga itu punyanya 100. Kan harus saya gabung-gabungin itu. Ya, gabung-gabung kan berarti ketemu biaya. Biaya untuk menggabungkan itu. Kemudian,
Ketika saya beli tanah dari warga yang 100 meter yang nyicil itu, yang 100 meter yang kecil-kecil itu kan juga biaya itu. Biaya untuk memperoleh tanah. Berapa per meternya? Oh, per meter dari sini udah 10 juta. Nah, itu juga biaya yang kalau Dogi bilang tadi termasuk biaya langsung. Jadi berapa? Ongkos untuk memperoleh tanah. Jadi, di dalam pendekatan biaya itu nilai properti kalau dibilang Jeris tadi identik dengan biaya, itu sebenarnya biaya ada dua macam. Biaya terkait dengan bangunan dan biaya terkait dengan tanah. Yang terkait dengan bangunan itu apa? Ya tadi yang dibilang oleh Anda bilang tadi itu ada semen dan segala macam itu. Yang terkait dengan tanah itu apa? Sertifikatnya, pengurukannya, perataannya. Kemudian apa lagi? Kalau ngurus ke kantor pertanahan nanti premanya berapa? Dan yang tidak kalah penting adalah per meter perseginya berapa. Dan ini justru komponen yang paling utama. Per meter persegi ini yang komponen yang paling utama. Komponen yang paling utama untuk dapat tanahnya itu. Nah, ini kan ada beberapa macam nih ongkos untuk memperoleh tanah sehingga tanah itu menjadi siap dibangun rumah, ruko, apartemen segala macam siap dibangun. Ongkos per meter persegi. Inilah yang membentuk keseluruhan biaya untuk memperoleh tanah, misalnya memperoleh properti. Ini pula yang nantinya menjadi nilai properti. Nah, cuma kita harus hati-hati karena betul yang disampaikan tadi bahwa pendekatan biaya itu adalah pendekatan yang receh. Mengapa saya bilang receh? Tadi disampaikan apa dia bilang receh itu sebetulnya karena yang ada di dalam kita kalkulasikan dalam pendekatan biaya itu sebetulnya adalah ongkos. Dan itu tidak identik dengan biaya. Ini tak kasih contohnya tidak ada kaitan dengan properti, tapi ini merefleksikan kalau dulu misalkan saya itu sering ngasih contoh iPhone gitu ya, tapi saya mau bagi contoh yang lain. Ini contoh yang dialami oleh istri saya. Kita pernah tinggal di Australia. Suatu saat istri saya itu ikut acara 17-an. Jadi acara itu berupa acara jualan. Namanya adalah Kreasi Indonesia. Intinya adalah di acara itu Konsulat Jenderal RI itu mengorganisir warga Indonesia untuk jualan makanan yang khas Indonesia. Nah, nanti makanan lah ya. Nanti ya terus nanti siapa yang mau beli ya silakan. Namanya jualan. Nah, istri saya itu dia buka nyewa stand di situ. Dia macam-macam jualan dia tuh, ada lemper, ada kue lumpur, ada ya kayak gitulah. Yang kalau kita bilang jajan pasar itu ya. Ini makanan-makanan desa itu lah pokoknya yang kalau anak-anak sekarang pasti sudah apaan sih itu gitu. Jadi bukan tiramisu atau bukan kayak gitu bukan. Tapi ya lemper. Di sini siapa yang suka lemper nih? Armarem gitu-gitu loh. Makanan jadul kayak gitu. Tak jamin 10% aja yang suka kali. Ini suka makanan gituan enggak, Bro? Seperti itu, terputus koneksinya. Nah, kira-kira seperti itu, makanan seperti itu. Ternyata yang beli banyak, Pak. Yang beli banyak. Jadi salah satu yang laris dibeli orang itu adalah lemper. Nah, lemper itu yang beli banyak. Yang bukan hanya orang Indonesia, tapi juga orang Australia yang suka lemper banyak juga ternyata. Karena ada yang pernah tinggal di Jogja, ada yang pernah mampir kemana dulu pernah makan lemper, terus sekarang melihat makanan itu, dia makan itu jadi teringat lagi ketika dia masa-masa dia di Jogja, ya begitu lah nostalgia dia. Tapi rame yang beli banyak. Salah satu yang dia jual itu adalah popon. Nah, popon. Tahu popon kan ya? Lo tahu popon nggak bilang? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya, waduh. Popon, siapa yang nggak tahu popon? Popon itu makanan jadul, teman. Saudara tahu popon, Mas, saudara? Tahu, Pak. Tahu kan?
Klepon itu ya kalau yang belum bilang nih, kalau nggak tahu klepon nanti ke pasar bilang ya, nyari klepon itu warnanya hijau biasanya bilang. Oh itu Pak, tahu Iya, Pak, tahu Pak. yang kalau dimakan meletus itu loh. Iya iya Pak tahu. Ya itu jajan pasar itu. Satu saat ini anak saya diajak main ke rumah teman-temannya, teman satu kelas dia di SD, orang Australia. Terus sama istri saya dibawain klepon. Saya lagi bikin klepon sisa dari jualan itu, di situ dibawain lah satu kertas kecil. Besoknya waktu saya ngantar anak saya di sekolah SD, ketemu sama si ibunya itu, dia. Terus dia nanya, kemarinnya kamu bawa itu apa tuh? Makanan apa itu? Oh, itu makanan Indonesia. Wah, dia pernah tinggal di Indonesia, tapi belum pernah makan itu. Wah itu dia takjub, dan berikut takjub. Dia makan itu dengan kirain isinya bola biasa, gitu kan, bola tepung terus ada kelapanya. Ketika dia makan, ternyata di mulutnya itu meletus gitu. Dia bilang something exploded in my mouth, gitu dia bilang gitu. Nah ini kesan dia luar biasa dengan klepon gitu. Nah, ketika istri saya jual klepon, itu satu porsi klepon itu isinya 4 atau 5 kalau nggak salah. Itu dia jual seharga $2. Satu porsi kecil. Kalau dihitung-hitung, dia tepung, terus kemudian gula merah, terus kelapa parut gitu-gitu. Kalau dihitung itu kan semua bahannya bisa dibeli bisa dibeli di toko Cina, toko makanan, toko bumbu Oriental itu banyak yang jualan itu. Kita bisa beli tempe, beli tahu, bahan-bahan di situ ada. Nah itu kalau dihitung-hitung per porsi klepon kalau di rata-rata gitu, ongkosnya paling nggak nyampe $1. Mungkin sekitar 90-80 sen, hanya pas $1. Ketika dia jual, satu porsinya $2, laku mas. Banyak yang beli. Orang Indonesia juga ada yang beli, terutama orang Indonesia yang lama tinggal di Australia itu, terus dia sudah tidak pernah lagi, jarang dapat makanan yang model begitu gitu. Terus kalau ada orang yang bisa yang jualan gitu, yang bisa bikin kayak gitu. Nah, mereka senang banget itu. Jadi kalau ada mereka bikin acara apa gitu, Mbak bikin itu kan Mbak, nah, klepon. Tapi $2 itu habis. Padahal dia bikin ongkos itu cuma habis kalau dihitung ya 80 sen, 90 sen, hanya $1. Ini perbedaan antara nilai dengan biaya. Biaya untuk membuat klepon itu 80 sen tadi. Nilai klepon itu $2. Beda antara biaya dengan biaya itu adalah ongkos yang dia keluarkan. Nilai itu adalah hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Hasil interaksi antara cowok dengan cowok, ketemulah anak. Anak itu namanya adalah nilai. Nah, gitu. Penjual pembeli itu adalah sama cowok. Bertemu, berinteraksi, menghasilkan anak namanya nilai. Biaya itu tidak seperti itu. Biaya tidak seperti itu. Biaya itu adalah sekadar ongkos untuk membuat satu unit klepon. Nah, makanya tadi dibilang bahwa biaya itu adalah pendekatan biaya itu adalah hasilnya paling receh ya karena itu. Karena seperti itu. Biaya tidak identik dengan nilai. Jadi kalau ketika nanti Anda menggunakan pendekatan biaya untuk menilai aset ini bisa macam-macam ya, mungkin menilai rumah dinas, atau mungkin nilai jembatan, gitu, atau mungkin nilai perkebunan yang dipajak. Gitu. Anda harus ingat kalau yang Anda hasilkan itu lebih merefleksikan ongkos yang diperlukan untuk mendapatkan properti, bukan nilai properti sendiri. Bukan nah, itu harus hati-hati. Nah, tapi kalau dibilang bahwa pendekatan biaya untuk menghitung nilai bangunan, terus pendekatan data pastoral itu nilai tanah, itu kurang pas. Mengapa kurang pas? Karena nilai bangunan itu sebetulnya tidak ada, sebetulnya. Absurd. Karena nilai itu kan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang ada nggak orang yang membeli bangunan? Ada sekarang. Ada nggak orang yang beli bangunan? Ada nggak Mas Suryo orang yang beli bangunan? Kayaknya ada, Pak. Ada yang beli bangunan. Contohnya apa, Mas? Lebih ke sewa tapi sih, Pak. Bukan
Sewa bangunan itu misalkan apa sewa bangunan? Kayak pemerintah sewa bangunan buat kantor gitu-gitu, Pak. Maksudnya sewa gedung ya, kayak misalkan Ya, kayak, iya kan? Iya, Pak. Kan gedung itu berdiri di atas tanah gitu kan? Kalau nggak ada tanahnya bisa nggak gedung itu disewa? Nggak bisa, Pak. Nggak apa-apa bisa. Ada nggak orang yang jual beli bangunan? Tak tanya sekarang. Ada nggak orang yang jual beli bangunan? Pernah dengar nggak maksudnya orang yang jual beli bangunan maksudnya? Belum pernah dengar sih, Pak. Belum pernah ada. Supply sih banyak, orang yang bikin bangunan ya, supply banyak. Tapi yang beli bangunan belum pernah ada. Terakhir saya tahu orang yang beli bangunan itu ketika saya masih kelas 2 SD. Tahun awal-awal tahun 80-an. Itu yang pelakunya adalah bapak saya sendiri. Beli bangunan, literally. Jadi bapak saya itu bikin rumah, karena rumahnya itu kecil gitu kan, rumahnya kecil, terus dia tuh mau bikin rumah lagi gitu. Terus dia tuh beli rumah. Literally beli rumah. Jadi rumah itu digotong. Rumah itu digotong dari lokasi A ke tanahnya bapak saya. Gotong itu. Gotong betul. Diangkat itu digotong, pasang jebret. Gitu. Literally seperti itu. Masih ada saya kira rumahnya. Gitu. Tapi sekarang sudah tidak pernah saya lihat lagi orang yang melakukan seperti itu. Tidak ada lagi orang yang membeli bangunan. Tidak ada. Sangat jarang. Kalau dulu dibilang tidak ada, sangat jarang. Makanya saya harus mempertanyakan terminologi nilai bangunan itu. Karena kalau nilai itu ada GUST, ada demand, ada utility, ada scarcity, ada transferability, ada 4 komponen yang membentuk nilai. Kalau tidak ada demand, ya T-nya kan tidak ada, Mas, yang T terakhir, transferability itu. Jadi nilai nggak bakal ada. Nah, makanya terminologi nilai bangunan itu bagi saya ada terminologi yang absurd, karena spekulasinya saya yakin ada, tapi demand yang tidak ada. Padahal untuk dapat nilai itu harus ada supply dan demand. Untuk dapat anak, ada suami dan istri, ada laki-laki dan perempuan. Tidak harus suami istri, tapi laki-laki dan perempuan. Itu bisa dapat anak dia. Kalau laki-laki doang, tanpa ada perempuannya, ya nggak bisa dapat anak. Iya kan? Kalau laki-laki doang, perempuannya doang, nggak ada laki-lakinya, bagaimana dia bisa punya anak? Apakah bayi tabung bisa Pak? Ya bisa sih, tapi kan tetap aja komponen untuk dapat anak itu adalah berasal dari tubuh laki-laki. Itulah yang membuat nilai itu munculnya kalau interaksi antara dua hal itu. Kalau nggak ada supply demand ya nggak bisa. Supply itu nggak ada demand ya nggak bisa. Contohnya bangunan itu. Terus apa yang kita peroleh dong Pak? Kalau kita menghitung RAB itu ongkos untuk memperoleh bangunan, bukan nilai bangunan. Tapi kita berpura-pura bahwa ongkos memperoleh bangunan itu adalah nilai bangunan. Asumsi dasar dari pendekatan biaya itu adalah seperti itu. Kita berpura-pura bahwa ongkos untuk membuat bangunan itu adalah nilai bangunan. Kita berpura-pura. Mengapa? Karena orang itu tidak akan menjual barang di bawah ongkosnya. Contohnya istri saya tadi, dia itu bikin popcorn, ongkosnya untuk popcorn itu 80 sen, dia tidak akan dia akan jual popcorn itu seharga 50 sen. Karena ongkosnya aja 90 sen. Jadi kan rugi 30 sen. Rugi 40 sen. Buat apa? Asumsi dasarnya seperti itu. Walaupun nggak begitu juga, karena kadang-kadang ada orang yang cut loss, jual rugi untuk. Kalau seperti itu kan nilainya sebenarnya di bawah ongkosnya, buat biayanya. Ini contohnya tetangga saya tahun 2016 itu istri saya tidak ikut event untuk jual di Asia Indonesia, tapi tetangga saya itu dia jualan soto ayam. Nggak laku mas sotonya, dia jual $15 kalau nggak salah. Nggak laku dia. Nggak ada yang beli. Bukan nggak ada, tapi sedikit yang beli. Artinya apa? Nilai sebetulnya dijual $15. Akhirnya dia cut loss, dijual di diskon itu sampai separuhnya, baru dia ada yang beli. Padahal ketika dia membuat soto itu hitungannya $10 itu hitungannya satu porsi. Nah, kalau dia cut loss $8, $7 kan betul rugi $3. Berarti kan nilai soto sebetulnya $7 bukan $10. Tapi biaya membuat soto adalah $10. Nah, ini yang membuat biaya itu sebetulnya merupakan prediktor yang kurang baik atas nilai.
Mengapa kok kita membicarakan pendekatan biaya? Nah, ini karena pendekatan sisa atau residual itu erat kaitannya dengan pendekatan biaya. Mereka menggunakan filosofi yang hampir sama. Makanya kita harus hati-hati menggunakan residual itu. Itu sebagai sedikit pengantar, sedikit lama banget. Nah, ini adalah slide ketika saya mengajar analisis pasar properti. Ini saya kira sudah tidak asing lagi ketika kalau Anda pernah ikut kelas saya di semester sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda melakukan analisis atau supply yang ini, kan kita melihat bahwa yang kita perhatikan itu ada 3 hal. Masa sekarang, masa mendatang, properti yang ada sekarang, properti yang ada pada masa yang akan datang, dan properti yang dibongkar. Yang dibongkar. Tapi yang terakhir ini di Indonesia tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak pembongkaran itu tidak terlalu banyak. Ada tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak ya 2 ini. Sekarang dan masa depan itu yang banyak. Nah, yang banyak. Sekarang jelas lah ya, sekarang ya seperti ini yang sekarang ini. Masa depan seperti apa ya? Seperti yang dari tengah ini masa depan. Kalau kita melihat properti yang ada pada masa depan, maka yang menjadi fokus kita adalah kita tuh mencoba muter-muter gitu kan, muter-muter nyari di lokasi yang kita identifikasi sebagai segmen pasar kita yang di step sebelumnya ya. Kita melihat ini, melihat apa namanya ini delineation pasar itu, market delineasi pasar. Kita melihat di daerah yang sudah kita identifikasi itu, di situ ada proyek perumahan berapa sih? Oh, 1, 2, 3, oh ada proyek A, proyek B, proyek C. Oh, ada yang sudah diratakan tanahnya yang mana nih? Perataan tanah. Ini proyek apa, Pak? Oh, ini untuk aku mau dibikin kantor, oh kantor. Oh, ini hotel, oh hotel terus. Nah, ini yang apa? Yang kita lakukan ketika di mata kuliah analisis pasar kita melihat pesaing, melihat supply existing sekarang dan masa depan, existing sekarang dan masa depan. Nah ini, yang masa depan inilah yang menjadi objek dari penilaian dengan menggunakan teknik residual yang ini, yang model kayak gini, bukan yang seperti ini, tapi yang seperti ini. Masa depan, lokasi-lokasi yang mempunyai potensi untuk dijadikan, untuk dibangun, di-develop. Namanya developer kan, developer, karena dia mau mendevelop itu berarti dia membangun. Kalau beberapa dosen menerjemahkan itu sebagai pengembangan. Saya pikir kurang pas buat istilah pengembangan. Karena dia tidak mengembangkan, dia membangun. Jadi sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris dia pakai istilah develop. Develop itu memang terjemahan kamusnya adalah mengembangkan, tapi dalam konteks properti dia bukan mengembangkan, tapi membangun. Namanya developer. Jadi kita melihat lokasi yang mempunyai potensi untuk didevelop. Bukan hanya mempunyai potensi, sudah akan didevelop ini. Makanya yang kita lihat adalah ini yang kayak di atas nih, foto di atas ini. Sudah ada yang diratakan, di bulldozer gitu. Diratakan. Atau yang di bawahnya, yang foto di bawahnya. Sudah ada tukang yang nyangkul-nyangkul, bikin fondasi, bikin rumah, dan segala macam. Berarti sudah kelihatan bahwa ada development di situ. Ada pembangunan di situ. Inilah yang kita nilai dengan menggunakan metode residual. Makanya orang-orang yang belajar penilaian ala UK, mereka menyebutnya tidak hanya mereka menyebutnya selain residual ada development method mereka menyebutnya. Karena memang ini dipakai untuk properti yang mau dibangun. Bangunannya sudah apa belum? Ya belum bangunannya. Belum ada bangunannya. Masih tanah kosong ya di rataannya. Masih tanah kosong. Atau kalau dibangun ya masih kayak gini nih. Masih ya dasinya aja, masih di kapling-kapling gitu aja. Bangunannya belum ada sama sekali. Sama sekali belum ada. Berarti pertanyaannya apa? Tanah kosongnya itu yang ditanya. Nah, yang ketiga tanah kosongnya. Cuma kita harus hati-hati sekali menggunakan pendekatan perbandingan data. Menggunakan pendekatan metode sisa ini atau metode residual ini atau metode development ini. Karena banyak sekali unsur ketidakpastian.
Kalau misalnya Anda disuruh menilai tanah yang kayak gini nih, terus di seberang saya itu juga ada tanah yang seperti ini juga, sudah laku, pakai aja metode perbandingan data pasar. Jangan pakai pendekatan sisa. Pendekatan sisa itu hanyalah plan B saja. Plan B saja. Mengapa? Karena dia kompleks. Satu kompleks. Yang kedua hasilnya itu kentang itu hasilnya. Jadi ya sudah susah ngitungnya, hasilnya juga kentang-kentangan juga, gitu. Sehingga dia sebetulnya tidak recommended sebetulnya. Kalau ada data pasar yang baik, yang maksudnya yang kalau tersedia data pembanding, pakai data pembanding aja, perbandingan data pasar, jangan pakai developer. Nanti akan kita lihat di mana kelemahan-kelemahan pendekatan ini, pendekatan metode sisa ini. Itulah yang harus kita perhatikan. Jadi dia tidak dipakai untuk sembarang properti saja, jangan, tapi dia dipakai untuk properti yang kondisinya spesifik, yaitu properti yang satu, tanah kosong, yang kedua, tanah kosong itu mau didevelop. Nah, bukan hanya sekedar tanah kosong, tapi tanah kosong yang sudah siap untuk didevelop, yang sudah siap untuk dibangun, yang kayak gini, yang sudah ada bulldozer-nya kayak gini, atau sudah ada orang yang kerja di situ, gitu. Sudah siap untuk didevelop. Sudah jelas di situ bahwa ini akan dibangun apartemen, ini akan dibangun klaster 20 unit rumah, ini akan dibangun kantor, sudah jelas begitu. Sudah kelihatan bahwa kantor ini akan selesai dalam waktu 3 tahun. Rumah ini akan selesai, akan habis dijual dalam waktu 5 tahun. Sudah ada planning ke arah situ. Bukan hanya sekedar tanah kosong sawah gitu. Nggak bisa. Kalau sawah saja nggak bisa. Itu bukan wilayahnya pendekatan sisa. Bukan. Itu adalah wilayahnya pendekatan perbandingan data pasar. Bahkan kalaupun yang kayak gini, tapi Anda dapat pembanding yang mirip kayak gini, ya jangan dipakai pendekatan development, jangan. Langsung aja perbandingan data pasar. Hasilnya adalah lebih sahih karena mencerminkan transaksi yang betul-betul terjadi. Bukan kok kepura-puraan yang kita anggap sebagai kenyataan. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Kita harus hati-hati. Terus hati-hati sekali menggunakan pendekatan ini. Nah, itu mengenai filosofi dari pendekatan development. Karena modelnya adalah dia itu akan membangun properti. Maka di sini erat kaitannya dengan pendekatan biaya yang kita sampaikan tadi. Asumsi dari pendekatan ini, pendekatan development ini sama dengan pendekatan biaya, yaitu bahwa nilai properti itu terdiri atas nilai tanah dan nilai bangunan. Asumsi dia. Pendekatan residual itu menganut mazhab bahwa nilai properti itu bisa kita pisahkan menjadi 2 komponen, yaitu nilai tanah dan nilai bangunan. Seperti yang kita lihat pada pendekatan biaya tadi yang kita bicarakan di awal tadi. Nah, karena tadi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan biaya itu adalah pendekatan kaleng-kalengan, gitu ya. Pendekatan kaleng-kalengan. Gara-gara asumsi seperti itu, gitu, nilai biaya, nilai bangunan itu satu konsep yang absurd, gitu. Maka sebetulnya disinilah kita harus hati-hati karena ya tadi itu. Hasil dari residual ini tidak akan seakurat dari pendekatan perbandingan data pasar. Nah, di dalam pendekatan residual itu asumsinya adalah kalau di kemudian hari di tanah ini akan dibangun di satu bidang tanahnya akan dibangun sebuah bangunan tertentu. Asumsinya seperti itu. Kalau di kemudian hari akan terbangun, akan didevelop satu bangunan tertentu. Apartemen, rumah, apapun itu loh, akan dibangun. Sekarang sudah apa belum? Belum ada sekarang. Kalau akan ada, nanti akan ada. Nah, ketika bangunan itu nanti sudah dijual, sudah jadi, bangunan sudah jadi, terus dijual, laku, pada saat itulah kita tahu nilai properti. Pada saat itu kita tahu nilai properti itu berapa? Ya lakunya itu berapa dia? Lakunya harganya berapa? Itulah nilai properti. Nah, kalau kita tahu nilai bangunan, kan kita berarti bisa menghitungnya. Selisih antara nilai properti dengan nilai bangunan itu adalah nilai tanah. Dan nilai bangunan ini apa nih?
seperti yang kita sampaikan tadi, walaupun ini asumsinya ini sebetulnya tidak masuk akal, di dalam pendekatan biaya, orang percaya bahwa nilai bangunan itu identik dengan biaya untuk memperoleh bangunan itu. Walaupun ini tidak sepenuhnya akurat. Seperti yang tadi kita contohkan dengan beberapa hal tadi, itu tidak sepenuhnya akurat. Kan? Tapi kita tahu bahwa for the sake of the argument, sekedar untuk argumen kita di sini pengambil pendekatan residual ini, mereka percaya bahwa nilai bangunan itu bisa dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bangunan itu. Makanya, apalagi biaya yang baru ya propertinya baru dibangun itu, jadi biayanya kan sama itu dengan nilai properti. Saya kira argumennya kira-kira seperti itu ya perbandingan pendekatan residual ini. Nah, karena seperti itu, maka yang kita lakukan adalah kita menghitung nilai properti, yaitu nilai properti ini adalah pada masa mendatang ketika itu bangunannya selesai dibuat, terus laku dibeli orang, laku terjual, terus dikurangi dengan ongkos untuk membangun itu, yang berarti nilai bangunan. Ya. Ketemulah kita nilai tanah. Tapi nilai tanah pada masa mendatang. Padahal yang kita cari ada nilai tanah pada masa sekarang. Jadi ada proses discounting supaya yang masa mendatang itu bisa kita bawa ke masa sekarang melalui proses. Itu filosofi dari pendekatan residual. Nah, ini kita harus betul-betul, sekali lagi saya sampaikan, kita harus betul-betul hati-hati dalam pendekatan residual ini karena filosofi dia itu seperti itu. Padahal kita tahu di dalam pendekatan biaya itu bahwa nilai itu tidak identik dengan biaya. Ya, itu tidak identik dengan biaya. Ya, biaya itu kan. Itu dua manusia yang berbeda. Kalau kita samakan, kita harus betul-betul kita betul-betul yakin betul bahwa biaya itu merupakan bisa merefleksikan nilai. Dalam contoh telepon itu tidak terjadi. Dalam contoh iPhone itu tidak terjadi. Karena untuk membuat iPhone itu hanya perlu ratusan dolar, tapi ketika dijual dia bisa ribuan dolar. Itu contoh iPhone. Ini yang menjadi titik lemah pertama pendekatan residual. Sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya aplikasi dari pendekatan residual. Nanti kalau ada pertanyaan itu belakangan aja ya. Ini adalah gambar dari apartemen yang namanya apartemen Alexandria. Lokasinya dari rumah saya nggak terlalu jauh, tapi sekitar berapa? Mungkin sekitar 1 kilo lah. Gitu. Kalau dari rumah saya kelihatan kok, apartemen kelihatan. 1 kilo barangkali jarak lurusnya 1 kiloan, ya 1 kilo lah. Dari rumah saya kelihatan apartemen Alexandria. Ini adalah buatannya Jaya Rio Property. Apartemen Alexandria ini bisa saya klik. Nggak bisa ternyata. Sudah habis lainnya. Bentar. Kalau saya buka website dia itu apa ini dia. Ini adalah website dia. Websitenya Jaya untuk apartemen Alexandria. Nanti bisa di Google aja dia seperti apa. Kalau sekarang sih sudah jadi apartemennya sudah dijual gitu ya. Nah ini dijual ini. Dia itu dibangun tahun 2016, tapi untuk kepentingan kita, kelas kita akan berpura-pura kalau apartemen ini belum jadi. Terus sebenarnya sudah jadi. Jadi dari 2016 sudah jadi 2020, jadi 4 tahun ya lebih. Lokasinya, sebentar, lokasinya di mana? Lokasi mana? Ah, ya di sini. Nanti sudah jadi kan kalau melihat ini sudah jadi. Lokasinya dia ada di matiin aja. 9 satellite. Nah, ini dia. Lokasinya dia di
Nah, ini Geraha Transmart, Geraha Raya, Pasar Segar, di mana Pasar Segar? Itu panjang, itu panjang. Kalau kakak ini Pasar Segar yang kalau ada yang sering kita kalau ada ikut kelas saya di mata kuliah analisis pasar yang sering kita pakai sebagai contoh, rumah saya ada di sini di belakang sini, jadi tidak jauh tempatnya sebetulnya. Lalu ada Bintaro Exchange, Bintaro Plaza, berarti ini PKN stand di sini kurang lebih nanti ya. Jadi kan PKN stand kampus kita. Terus Taman Mangu, kalau mana lagi? Paksen mana Paksen? British School, Aviary, ya, Paksen di sini Paksen. Ini ada Aviary Hotel di sini. Nah kemarin contoh Paksen kita. Ini dia. Oh bukan, ini Aviary. Paksen mana ada sih? Ah ini dia Paksen. Yang kemarin Anda hitung nilainya. Nah, ini Paksen. Jadi Paksen, terus ada apartemen Emerald, ada Discovery, terus di sini ada Geraha Raya. Nah, dia lokasinya ada di arah ke Alam Sutra. Terus di Lantas dan sini dia. Ini dia lokasi, sini dia tempatnya. Itu kira-kira lokasi dari apartemen Alexandria. Lokasi dari apartemen Alexandria. Bawahnya kira-kira seperti itu. Jadi di dekat sini ini ada, di dekat dia ini ada kompleks Alam Sutra, sudah dekat banget nih dari Alam Sutra. Ini ada Superindo di sini. Terus di Lantas Polri. Di Lantas Polri. Terus di dekat sini ada markas tentara, markasnya Arhani, sekitar sini. Mana ya masalah? Sekitar sini ya. Sekitar sini ada markas tentara. Terus Durian Montong. Terus sudah masuk Alam Sutra di sini. Alam Sutra, KFC Alam Sutra. Ini relatif besar KFC-nya. Di sini ada Alam Sutra. Nah, terus ada Living Wood. Ini Living Mall, Hotel Mercure, Rumah Sakit Omni, Lotte Mart, kantor Gojek, ada kantor Gojek di sini, bener aja nih. Nah, itu lokasinya kira-kira seperti itu. Ini ada udah port and paper yang pabrik kertas itu. Nah, lokasinya kira-kira seperti itu, lokasi dari apartemen tadi itu. Apa namanya? Alexandria. Sini. Soto tangkar, apa soto tangkar? Nggak tahu sebenarnya. Nah, apartemen Alexandria. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ini berdiri di atas tanah sekitar 6.500 meter persegi. Ini adalah tower pertama dari beberapa tower yang rencananya akan dibuat oleh Jaya. Tapi kayaknya dia sekarang agak nahan karena COVID kayaknya ya. Nah, ini adalah di sini dia. Lokasinya sekitar 6.000-an, 6.500-an kurang lebih. Jalan ini ada jalan akses ini ada berapa jalur? 1, 2, 3, 4. 5 jalur nih malah sebetulnya. Iya, ini 1, 2, 3, 4. Mantap ya. Oh, ini ada satu lagi di sini sebelahnya. 6 jalur sebetulnya. Ada 6 jalur yang dipakai untuk 6 mobil bisa. Di 3 di kanan, 3 di kiri. Luas, relatif lebih luas. Jalurnya relatif enak. Slope town. Jalur slope town. Nah, ini kira-kira seperti itu lokasinya. Lokasi slope town. Kalau kita kembali ke sini, ini adalah market. Nah, ini adalah market yang nantinya akan dibangun oleh Jaya. Nantinya. Sekarang baru satu yang ada yang itu doang tadi itu. Terdiri atas sekian unit. Sekian unit ini ada
500 studio, terus ada sekian kamar, 1 kamar dan sekian 2 kamar di apartemen tadi. Sebenarnya tinggal di apartemen studio nggak enak. Awal-awal tinggal di Australia tapi tinggal di studio kurang oke. Nah, luasnya di sini tidak ada. Di sini ada lokasi fasilitas di sekitar situ, ada sekolahan, ada kampus, ada IKEA, ya memang dekat IKEA di situ. Ada BINUS ya, BINUS ada SGU ada, memang betul, sampai lansia ada. Kira-kira seperti itu kondisi dari Sriton ya, 2016, memang dia dibangun tahun 2016. Itu kondisi apartemen Sriton. Nah, sekarang kalau misalkan dengan data seperti ini, Anda diminta untuk menilai. Anda diminta untuk menilai sekarang, ini saya ada tanah kosong kayak gini nih. Ini mau tak bangun apartemen Sriton yang ada 800 unit yang ada di sini nih, yang nantinya bisa yang akan rencana kita bangun. Nah, nilainya berapa nih tanah kosong ini? Nilainya berapa nih tanah kosong ini? Nah, ini cocok ini, Pak. Cocok untuk pendekatan teknik residual. Seperti ini gunanya. Ini ada tanah kosong, mau tak bangun apartemen. Nah, kapan bangunnya? Ya, ini bayangkan ada tahun 2016 ya. Mulai kita bangun 2016, selesai tahun 2020, 4 tahun. Selesai 4 tahun. Oke, di tahun 2020 sudah ada bangunan apartemen yang siap dijual, siap huni. Terus nilainya berapa? Terus nilainya berapa? Terus ini nilainya berapa? Tanah kosong ini. Nah, itu. Seperti itulah konsep dari Sriton. Seperti itulah konsep dari metode sisa atau metode development. Bukan seperti ini ada tanah kosong random gini. Ini dinilai nih, wah ini nggak bisa pakai metode pembangunan, metode development, metode pembangunan atau metode sisa, nggak bisa karena ini tanah kosong mau dibangun apa masih belum jelas, Pak. Nggak bisa. Nah, ini nggak bisa kalau Anda pakai metode sisa, nggak bisa. Harus yang sudah ada rencana mau dibangun A, selesainya B. Nah ini tanah kosong mau tak bangun apartemen tahun 2016 mulai selesai tahun 2020. Bentuknya apa? Apartemen. Apartemennya apa aja? Ada studio, ada 1 bedroom, ada 2 bedroom. Gitu. Jadi tidak bisa ada tanah kosong random aja kayak gini, tanah kosong. Nah ini tanah kosong nih. Ini mau dibangun apa? Ya enggak tahu saya. Enggak bisa. Ini tanah kosong lagi. Ini mau dibangun. Bisa nggak dinilai? Wah ya nggak tahu nih. Ini bukan pendekatan sisa, Pak. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu nih mau dibangun apa. Beda dengan ini. Nah, ini sudah jelas nih. Sudah jelas. Developer sudah jelas kalau di sini mau tak bangun apartemen 800 unit, ada studio, ada 1 bedroom, ada 2 bedroom. Selesai 4 tahun lagi. Nah, itu udah fix dia. Di kepala dia udah fix. Nah, tidak random tanah kosong, tidak bisa. Kira-kira seperti itu filosofi dari pendekatan metode sisa, residual, metode residual. Nah, kalau Anda disuruh nilai yang kayak gini, maka yang Anda lakukan adalah yang seperti di Excel. Seperti di Excel. Excelnya kalau bisa dibuka ya silakan. Saya buka di mana Excelnya? Oh. Memencet tombol yang salah. Nah, oke. Ups. Ya. Tadi saya bilang bahwa
kita itu ada apartemen loh. Kita tanya developer, ini mau dibikin apa nih? Apartemen. Namanya apartemen apa? Alexandria. Berapa unit yang dibikin? Satu tower yang terdiri atas 800 unit. 800 unit. Ada studio, one dan two bedroom. Nah, luasnya berapa? Nih, luas masing-masing unitnya sekarang. Ongkos bangunnya berapa? Ongkos bangunnya ada setiap unitnya adalah setiap meter persegi ya, sorry. Nah, kita fokus ke sini dulu, penghasilan dulu. Kita pengen tahu yang pertama adalah kita pengen tahu nilai properti. Nilai properti pada saat seluruh unit apartemen laku. Tahu nilai properti. Kita pengen tahu nilai properti ketika seluruh unit apartemen laku. Bagaimana cara tahu nilai propertinya? Ya kan nilai properti itu ada hasil jual beli antara pembeli dan penjual ya Pak. Hasil interaksi antara pembeli dan penjual. Ada cewek, cowok, kait, penilai. Cowok, kait, bergaul, ketemulah anak. Supply, demand, ketemu, nikah, bergaul, ketemulah nilai. Nah itu. Berarti kita lihat jualannya dong. Jualannya berapa nih? Nah ini jualannya. 500 unit. A. 480 juta. 80 unit A 800 miliar. 300 unit A 600 miliar. Total berarti berapa kalau laku semua? Jadi kali ini kali ini ketemulah 488 miliar. Inilah yang disebut dengan gross development value. Ya, sebenarnya ada nilai properti sebetulnya. Ketika semua unit apartemen itu laku, seluruh unitnya laku, terjual semuanya, laku semuanya. Kan berarti interaksi jual beli ada semuanya nih kan. Ada orang yang mau beli, ada Jaya jualan apartemen studio, orang beli. Harganya berapa? 440. Mau nggak? Mau. Tanda tangan ada jual beli. Dapatlah angka 240. Ini ada 2 bedroom. Harganya berapa? 800 juta. Mau nggak? Mau. Nah, saya kata. Ada jual beli. Dapatlah dia satu buah. Beli. Bukan penawaran lagi nih jual beli. Jadi kita assume bahwa nanti itu apartemennya bakal laku semuanya. Laku semuanya. Berarti kalau laku semuanya kan ada interaksi antara penjual dan pembeli. Semuanya mau. Nah, ketemu angka 480 juta. Berarti ini adalah nilai properti ketika properti itu, apartemen itu selesai. 488 juta ini adalah nilai apartemen Alexandria ketika dia sudah selesai dan unitnya laku semuanya. 488 juta. Hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Penjualnya siapa? Saya. Pembelinya siapa? Ya, tidak tahu saya. Yang beli di situ. Tidak tahu semua. 488. Ini nilai properti. Ini ada nilainya tahun 2016 loh. 2016. Ketika propertinya belum ada. Ini ketika propertinya belum ada. Dinilai ketika propertinya belum ada. Dinilai ketika Alexandria belum dibangun, baru masih berupa gambar. Baru terus si developernya si Jaya baru cuap-cuap nih. Ini selesai 2020 Pak. Dia baru cuap-cuap kalau itu. Barangnya jadi belum ada. Masih berupa tanahnya diratakan. Tanah kosong. Anda nilai tahun 2016. Dan sekarang ya, ini asumsi kita adalah kita untuk kepentingan exercise kita ini kita membawa diri kita ke masa lalu, ke tahun 2016. Ketika ada belum masuk PKN standar, belum masih sama ya. Seperti itu. Ketemulah nilai properti. Nah, ini nilai apartemen Alexandria pada tahun 2016. Ketika belum ada apartemen, sama sekali belum ada apartemen. Sorry, tahun 2000 ketika dia laku semuanya pada tahun 2016. Inilah nilai properti. Pada 2016 itu posisinya adalah masih tanah kosong. Tanah kosong. Tanah kosong, sama sekali tanah kosong.
belum ada apa-apanya, tanah kosong. Kita pengen tahu nilai bangunan. Nah, kalau kita pengen tahu apa ini adalah tanah dan bangunan. Tanah plus bangunan, tanah plus bangunan. Posisinya sekarang tanah kosong. Kita pengen tahu nilai tanah. Nah, jadi, mengapa kita pengen tahu nilai tanah? Tahun 2016 itu kita masih tanah kosong. Masih tanah kosong. Belum ada pengeluaran sama sekali. Masih tanah kosong. Berarti B-nya harus kita hilangkan. Kalau kita tahu T dan B, pada kita maunya adalah T2, kan B-nya harus kita hilangkan. Nah, sekarang yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menghitung nilai bangunan. Nah, ini bagaimana? Nilai bagaimana? Ini ada nilai tanah, dan ini ada nilai bangunan. Kita ada nilai tanah dan nilai bangunan. Siapa kita? 488 miliar. Terus tanah kosong, posisinya di tanah kosong. Kita sudah tahu nilai bangunan. Bagaimana cara kita menghitung nilai bangunan? Kalau kita kembali kepada yang Anda sampaikan tadi, bahwa di dalam pendekatan biaya itu nilai bangunan, walaupun konsep itu sebenarnya absurd yang tidak mungkin ada in reality, tapi kita for the sake of the argument, kita berpura-pura aja kita berpura-pura ada maksud namanya nilai bangunan yang tadi sudah ada sampaikan bahwa nilai bangunan bisa kita prediksi, kita dekati dengan menggunakan biaya untuk mendapatkan bangunan. RAB tadi kan oleh NASA, tapi RAB. Kita kemudian menghitung quote-unquote RAB, supaya kita bisa tahu nilai bangunan. Kalau kita sudah mengetahui nilai bangunan, nilai biaya konstruksi apartemen untuk per meter persegi yang kita sudah tahu. Ini Anda minta tolong anak sipil ini kayak gini. Anda minta tolong anak sipil ini supaya ngitungin per meternya berapa gitu. Terus Anda ketemu total luas apartemen studio, ya ini kali ini sebetulnya, Anda akan ketemu ini gitu. Berarti untuk membangun 500 unit apartemen studio ini, Anda memerlukan 108 miliar. Untuk membangun 80 unit apartemen 2 bedroom apartment, Anda perlu angka 43 miliar. Untuk membangun 280 unit 1 bedroom apartment, Anda perlu angka 107 miliar. Sehingga total untuk membangun konstruksi, untuk membangun apartemen, Anda perlu 258 miliar. Ini bangunan ya Mas. Bangunan apartemen. Berarti kita membicarakan tentang unit-unit yang di atas itu, unit-unit yang sudah di atas itu, unit-unit yang berdiri di sekian lantai itu. Itu saja tidak cukup, Pak. Karena kan dia berdiri di atas tanah, Pak, seperti yang tadi disampaikan oleh Tuti tadi, kan? Berarti kan sebelum dia bisa bangun itu, sekarang kita kan tanahnya kan harus kita beresin dulu. Kita beresin dulu kan. Ya kita apa kan? Kita ratain dulu. Makanya kan tadi dibilang ya pengurutan tanah Pak, perataan tanah Pak. Gitu. Pengurutan tanahnya berapa? Ini sebenarnya angkanya saya ambil persentase dari GDV, dari Gross Development Value. Karena ini sebetulnya gini, angka-angka ini dihitung seharusnya tidak seperti ini gitu. Tapi Anda harus melakukan diskusi dengan orang-orang Jaya Properti. Kemarin waktu meratain tanah itu, lu habis duit berapa sih? Ketika tanahnya diratain kan sebelumnya harus diukur dulu nih. Ya, kenapa kok diukur? Ya, supaya saya tahu volume yang kita urut itu berapa, terus mana, terus daerah mana saja yang perlu kita urut. Terus daerah mana saja yang perlu kita potong. Itu kalau di mata kuliah ilmu bertanah, kita menggunakan alat namanya sifat data. Itu apakah
Mungkin enggak kali kalau nggak diajarkan kali ya di sini ya, karena kan online kita susah jadinya. Jadi seharusnya itu sebelum kita melakukan pengurukan tanah, perataan tanah, itu kita melakukan pengukuran dulu. Tujuannya adalah supaya kita ngukur dulu nanti elevasi dari jalan itu misalkan taruhlah berapa senti atau berapa meter gitu. Berapa senti dari permukaan jalan. Nah, tanah-tanah yang di bawah elevasi yang kita inginkan kan harus diuruk supaya dia bisa rata. Terus tanah yang lebih dari elevasi yang kita inginkan harus dikrop. Nah, supaya bisa rata. Nah, nanti dengan menggunakan alat sifat dasar itu kita bisa menghitung volume tanah yang diuruk dan volume tanah yang harus dikrop, harus dikompres. Jadi itu adalah sifat dasar. Alatnya kayak teori, kayak total station itu alatnya, kayak berapa ini? Saya dulu pernah pakai alat itu kan. Tapi kalau ditanya sekarang saya belum lupa karena nggak pernah dipakai lagi. Tahunya ya ketika dulu itu pas kuliah. Terus setelah itu sudah karena nggak pernah dipakai nggak tahu lagi. Sama lah makanya kebanyakan pakai GPS. Kalau sekarang orang kebanyakan pakai GPS. Kalau dari GPS kita bisa menghitung elevasi kita berapa. Kita bisa hitung volume. Itu saya belum pernah nyoba. Logika saya sih harusnya masuk. Nah, ada pengukuran, ada perataan. Terus ada pembuatan jalannya. Tadi kan kalau Anda perhatikan di depan apartemen Alexandria itu ada jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur itu ya, yang bisa dilewati 6 jalur mobil. Nah, itu kan dibangun dulu kan. Nah, ini berarti harus kita perlu uang untuk jalan lingkungan. Karena kalau nggak ada jalannya, orang nggak bakal mau tinggal di apartemen itu, Pak. Nggak bakal mau sih. Karena jalan Pusdik Lantas Polri itu macet. Dan lokasi apartemen itu kan tidak mepet Pusdik Lantas, dia dari Pusdik Lantas Polri itu dia sekitar kalau setengah kiloan, agak jauh. Makanya harus dibikin jalan. Karena kalau nggak ada jalan itu nggak bakal laku, temannya nggak ada. Kalau D-nya nggak ada, ya nilainya nggak ada. Karena DUST sama kayak tadi, ada nggak orang yang mau beli? Nggak ada. US the most likely user, nah, ya berarti ya. Berapa dong nilainya? Ya nggak ada. Yang mau beli nggak ada. US the most likely user, nah, nobody wants to stay there. Kenapa? Susah aksesnya. Susah aksesnya, nggak bisa. P-nya transferability-nya nggak ada. D-nya demand. Berarti kalau demand nggak ada, supply doang, ya mana ada. Nah, gitu. Ini yang membuat apa? Yang membuat apa namanya? Yang membuat ongkos untuk membangun jalan harus diperhitungkan. Nah, gitu. Terus biaya konstruksi propertinya sendiri, ya, apartemennya sendiri ini saya ambil dari sini. Saya coba saya sini gitu. Terakhir ada biaya konsultan dan biaya kontraktor. Jaya itu tidak membangun sendiri dia itu disubkan ke orang lain. Jadi ketika dia bikin rumah, itu rumahnya tidak dibangun oleh PT Jaya Real Property. Ya. Tapi rumahnya itu dibangun oleh kontraktor. Jadi dia akan bayar kontraktor untuk membangun rumahnya. Apartemen juga sama, dia akan bayar kontraktor untuk membangun apartemen itu. Konsultan, apa konsultan? Arsitek. Saya nggak punya arsitek. Makanya dia hire orang dari apa untuk bangun untuk konsultan. Ini yang tadi apartemen Alexandria itu arsiteknya itu dari firm dari perusahaan di Singapura. Jadi dia nyewa perusahaan Singapura untuk bikin desain apartemen Alexandria dan kompleks Siltown secara umum. Dia ngambil berdesain dari Singapura. Namanya masuk di salah satu website. Jadi dia harus bayar konsultan. Konsultan bikin gambar, selesai dia harus bayar kontraktor untuk membuat gambar itu jadi realita. Kondisinya seperti itu. Nah, ini adalah kita jumlahkan semuanya.
ketemulah yang namanya nilai bangunan. Ini nilai bangunan. Karena kan tadi dibilang bahwa dalam pendekatan biaya, ya nilai properti itu identik dengan biaya untuk memperoleh properti itu. Mengapa? Karena orang tidak bakal jual barang di bawah ongkos untuk membuat barang itu. Kalau dia keluar angka 357 miliar untuk bikin apartemen, masa iya dia mau dilepas harga 100 miliar? Enggak bakal. Enggak bakal. Enggak bakal dia lepas. Makanya ya kali 57 aja. Inilah. Jadi kita tahu nih, ini kita tahu nilai properti, nilai tanah plus nilai bangunan. Terus nilai bangunan kita identifikasi dengan nilai biaya ini, maka di sini ujungnya adalah nilai. Tapi kapan? Tanggal penilaian bukan, ini bukan tanggal penilaian. Ini pada tanggal apartemen laku semua. Kapan itu? 4 tahun yang akan datang. Nah, tanggal penilaian adalah kapan? Tanggal penilaian itu adalah tahun 2016. Itu adalah tahun penilaian. Karena 4 tahun, jadi ini kapan ini? Ini adalah tahun 2020. Itu tahun 2020. 2020 ini harus dibawa ke 2016 pakai proses namanya discounting. Kita present value kan sampai dia ketemu tahun 2016. Tanggal ini tahun 2016. Dalam tahun 4 tahun komputasi 7%, ini bukan tapi discounting. Ini sebetulnya merupakan target ya, targetnya si Jaya untuk discounted lah ya, untuk investnya itu dia mau berapa persen itu? 7%. Kan makanya dia ada unsur risk free plus premium gitu ya. Kemarin kita bicarakan itu. Hitungnya pakai ACC bisa dari ACC dia bisa, ada yang dihitung pakai cap rate plus growth dan seterusnya. Nah, kemarin sudah kita diskusikan. Kalau dia 7% dia sudah oke. Nah, berarti dia kita discount, kita present value kan, kita nilai gini kan dari tahun 2020 ke tahun 2016. Kita dapat sekarang 2016. Berarti ini ketemulah kita nilai tanah pada tahun dengan luas tanah sebesar 6.500 meter persegi, maka nilai tanahnya per meternya adalah 15,6 juta. Inilah nilai kesimpulan. Inilah kesimpulan nilainya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini kan ada beberapa hal yang nggak masuk akal. Apa kira-kira yang nggak masuk akal pada model yang saya buat ini? Apa yang kira-kira nggak masuk akal? Kalau apartemennya laku. Nah, itu betul. Kalau laku semuanya. Itu. Kalau laku semua. Apalagi di sini yang tidak masuk akal? Tapi modelnya sih kayaknya sih oke ya. Terus sebenarnya nggak oke nih. Yang nggak beres nih di model ini. Secara sekilas dia oke. Terus sebenarnya ada yang nggak beres. Jadi dibilang kalau apartemen laku semua, ya betul. Salah satunya itu kalau laku semuanya. Berarti kan kita tahu ya. Apa iya laku semuanya? Ya nggak tahu gitu. Terakhir ngecek itu juga 2020 kan. Sekarang 2021 itu masih banyak belum laku ya sampai jadi. Tuh satu, tambahan satu. Apalagi kira-kira kelemahannya? Rehan. Apa Rehan kira-kira kelemahannya Rehan? Bagaimana Pak?
Yang tidak masuk akal di model ini apa ya? Kira-kira. Tadi kan dibilang oleh Sidoa, apartemennya kok laku semuanya, Pak. Nah, itu. Tuh. Apalagi yang tidak masuk akal lagi di sini. Pertanyaannya apa, Pak? Mohon diulang, Pak. Punya saya putus-putus. Pak, cek aja ya. Gimana sih maksudnya? Oh. Apa yang tidak masuk jadi dibilang si Dewa kok laku semuanya, Bos? Tidak masuk akal. Kita bikin rehat. Ada itu nggak? Mungkin biaya kayak maintenance gitunya, Pak. Maksudnya biaya maintenance? Kayak biaya tukang bersih-bersih pekerja gitu kan masih belum include gitu, Pak. Ya belum, ini baru selesai bangun. Ya nggak perlu diinginkan. Belum ada yang bersih-bersih, Mas. Belum ada. Terus terang nggak ada duit keluar untuk biaya bersih-bersih. Belum keluar, karena apartemennya masih belum ada. Masih dalam proses, belum dibangun apartemennya. Belum ada, barangnya masih kosong. Masih tanah kosong nih. Jadi yang mau dibersihkan apa? Masih tanah kosong. Oh, iya. kayak gitu, Pak. Iya, masih dibangun ini, masih dibangun. Proses pembangunan ini. Apa yang mau dibersihkan masih dibangun kok. Pasti kotor banget. Yang nggak masuk akal. Model ini bener tapi nggak bener. Wah, model ini bener tapi nggak bener. Bener tapi nggak bener. Ya pintar tapi tak cerdik. Bener tapi nggak bener. Apa kira-kira? Mungkin apa ya, Pak? Biaya promosi gitu, Pak, mungkin. Ya promosi, ya bisa. Tapi enggak juga, biaya promosi kan bisa juga, tapi enggak dimasukkan di sini. Biaya promosi enggak sih. Saya bilang sih enggak terlalu. Enggak terlalu kayak promosi itu kita rasa. Dia tidak ada kaitannya, bukan tidak ada kaitannya. Itu kan nanti lebih ke arah kalau dia sudah run gitu, kalau dia jalan. Kalau ini kan belum. Dia masih membangun, masih dalam proses membangun. Dia masih dalam proses membangun. Mungkin sekarang bayangkan tanah kosong mau dibuat apartemen. Dia masih bangun dulu, masih bangun. Target pasar, Pak. Apa maksudnya target pasar? Apa yang bikin kayak yang dibilang Dewa tadi, apa yang bikin kok laku semua sih gitu, Pak? Jadi target pasarnya siapa gitu, Pak? Ongkos. Ya. Memang bisa ke arah situ, Pasar ya, target pasarnya siapa? Dulu. Cuman di dalam model ini kan kita tidak mengidentifikasi target pasar ya. Dalam model ini. Tapi ya, memang arahnya ke sana juga sih. Bisa masuk ke situ sih. Apa kira-kira? Mungkin kita itu kayak ngitung nilai properti yang kalau misalnya di masa depan itu tentu udah pasti ada suplainya, Pak. Tapi kan kita nggak tahu, belum pasti di masa depan itu demand-nya ada gitu, Pak. Jadi kita itu kayak aneh aja gitu, kasih nilai properti yang belum ada demand-nya gitu, Pak. Nah, betul. Aneh kan ini model ini, aneh. Kita tuh optimis banget sih nanti ketika dia selesai dibikin langsung laku gitu.
Iya nggak? Itu kan maksudnya ya? Iya, Pak. Iya kan? Iya kan? Ini kan kita aneh aja nih. Ini kan kita perlu berapa tahun sih, Bang? Bikinnya 4 tahun ya? Nah, kita kan bikinnya perlu 4 tahun nih. Kok kita bisa bilang sih nanti tahun keempat itu laku semua 488 miliar? Sotoy banget sih. Apa iya begitu nanti selesai properti itu jebret gitu, terus setelah terima barang dari kontraktor ke developer ke Jaya, setelah tiba-tiba langsung ada orang yang beli 488 miliar laku semua set. Nah, seperti yang dibilang tadi, itu ya seperti itu. Nggak masuk akal, Mas. Nggak masuk akal. Apa iya ini? Bilang Angela itu kan seperti itu. Dia bilang bahwa, apa iya ini? Dia mempertanyakan, apakah betul ini tahun keempat, itu ada 800 unit properti ini, secara tiba-tiba laku dalam 1 hari saja. Langsung, ya, 1 hari. Itu tidak masuk akal. Satu. Itu yang dibilang Angela tadi. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, ada lagi yang tidak kalah absurdnya model ini. Izin berpendapat, Pak. Nggak diizinkan. Mungkin ini, Pak, yang studio itu jumlahnya 510, lebih banyak daripada 2 bedroom. Padahal kan belum tahu, mungkin tahun depan yang dibutuhkan konsumen itu yang 2 bedroom, malah sedikit suplainya daripada studio. Dan Nah, studio tidak ada peminatnya. bisa jadi. Kita tidak tahu di masa depan itu. Makanya ini sebetulnya seirama dengan yang dibilang oleh Angela tadi kan. Kok yakin banget lu studio itu 500 unit laku 4 tahun ke depan ketika properti serah terima barang dari kontraktor ke Jaya. Nah, kayak gini 500 unit laku. Apa iya? Jangan-jangan yang laku ada one bedroomnya. Jangan-jangan yang laku, bukan studio. Studio malah nggak laku, sehingga yang 500 unit ini nggak ada yang beli gitu, nggak ada yang beli. Tapi yang one bedroom ludes, studio nggak ada yang beli. Nah, ini gimana dong? Berarti 488 miliar ini nggak masuk akal ini. Ini nggak masuk akal. Benar itu, benar. Nah, itu tentang apa? Tentang nilai properti. Apalagi selain itu, selain 488 miliar yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal. Lagi kira-kira. Apa nih yang tidak masuk akal di model ini? Kira-kira. Fitriana, Fitriana Suci Cahya Istighfariani. Ya, Pak. Apa lagi yang kira-kira nggak masuk akal? Apa Fitri? Kira-kira Fitri? Yang tidak masuk akal di model yang ada di depan Anda ini. Laptop. Harganya tuh masih penawaran gitu, Pak. Oke, ya. Itu memang masih penawaran, benar. Itu salah satunya. Kemudian tadi kan seperti bilang oleh Fikri sama Angela kan, yakin loh ini 488 miliar dapat nih tahun keempat kan. Optimis banget sih. Iya, nggak masuk akal yang pertama. Sebelum nggak masuk akal yang kedua. Apa lagi kira-kira? Masuk akal kedua.
Oh, profit konversi. Fee kontraktornya mungkin Pak. Maksudnya dia kontraktor. Maksudnya apa maksudnya? Persenannya itu Pak. Persentasenya. Oke. Ya. Oke, ini kan hasil dari hasil dari nanya ke wawancara dengan si Jayanya kan kayak gini. Kontraktornya lo bayar berapa sih? Konsultannya bayar berapa sih? Ini sebenarnya angka ini adalah given dari hasil dari Anda ngobrol dengan pihak klien sih, ya pembeli properti. Itu dengan pihak developer dalam hal ini Jaya. Anda ngobrol dengan Jaya sih sebetulnya. Jaya properti. Si yang punya apartemen, yang bikin apartemen. Alexandra tadi kan Jaya. Nah, ini kan Anda nanya di Jaya, nanya developernya. Oh, berarti itu survei ya Pak? Iya, ini hasil ini angkanya sudah given ini, Anda nggak bisa diapa-apain, makanya nggak bisa diapa-apain ya. Ini infonya Anda dapat dari developer. Anda ngikut aja apa kata dia. Bukan survei sih, ya ini dari developer itu. Kalau nggak dapat dari mereka ya, typically Anda seperti apa? Cek serupa seperti apa? Itu most likely ini didapat dari developer. Ide nggak kira-kira? Mungkin terkait biaya konstruksinya, Pak. Berapa biaya konstruksinya? Yang diperhitungkan dalam satu waktu, itu kan perlu waktu gitu ya, Pak? Nah, betul. Ongkosnya ini loh, ongkos itu bangun apartemen itu kok sama seperti seperti nilai jualannya ya gitu ya. Jadi kok tahu-tahu tiba-tiba secara magic tuh ya, secara nujum gitu, ketika ada serah terima barang seolah-olah nih serah terima barang dari kontraktor ke Jaya Properti, itu kok Jaya Properti sudah langsung berhasil menjual seluruh unit apartemen sebesar 480 juta. Pada hari yang sama, dia itu harus keluar ongkos sebesar 357 miliar. Pada hari yang sama dia dapat 400 juta, ya sekaligus dia bayar 357 miliar. Apa iya ada orang yang seperti itu? Nggak masuk akal. Nah, ini nggak masuk akal. Dia keluar biaya pada hari yang sama dengan dia keluar dia dapat duit. Uniknya ini sekaligus loh. Sekaligus dia jebret dapat 500 miliar. Tapi sekaligus juga dia keluar cepat 357 miliar. Nah, itu tidak masuk akal. Tidak masuk. Pada hari yang sama. Nah, ini seolah-olah ketika dia tanda tangan berita atas 150 barang dengan kontraktor, itu langsung dapat duit 480 miliar, keluar duit 350 pada saat yang sama. Ya, masuk akal. Sehingga model ini walaupun dia betul tapi nggak pas. Walaupun dia benar tapi nggak benar. Ya benar tapi nggak benar. Betul tapi nggak pas. Betul tapi nggak masuk akal. Belum lagi ada angka 7% ini. Gimana sih yang itu 7% kan? Ya mungkin kita bisa nanyakan saya. Itu minta return berapa persen? Berapa return harus saya berapa 7%. Mungkin dia bisa ngomong seperti itu. Kalau dia nggak bisa ngomong kayak gitu, Anda harus estimasi sendiri kan. Berapa return yang harus diharapkan oleh developer untuk project semacam ini? Berapa persen? Itu nanti bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita nggak tahu. Sehingga model yang kita buat ini, model penilaian angka yang sebesar 15,6 miliar, 15,6 juta, 15,6 miliar, 15 miliar per meter persegi. Kita masuk ke juta, 15,6 juta per meter persegi lahan. Itu masuk akal nggak sih? Kayaknya sih enggak. Karena model yang kita buat ini dari modelnya saja tidak masuk akal. Modelnya saya sebenarnya tapi tidak pernah. Modelnya sendiri tidak masuk akal. Sini hasilnya adalah kayaknya 15,6 juta itu ya tidak masuk akal.
Apalagi dia didasarkan pada asumsi yang sebetulnya tidak masuk akal juga. Gitu. Yaitu asumsi apa nih? Yaitu asumsi bahwa nilai itu bahwa nilai properti itu bisa dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu nilai tanah dan nilai bangunan. Asumsi itu aja udah absurd, sudah tidak theoretically sound, tapi practically itu tidak masuk akal. Gitu. Terus biaya dan income itu dapat pada saat yang bersama, pada satu titik. Jadi angka 15,6 juta ini harus kita pertanyakan. Walaupun dia, kalau kita lihat sekilas, kayaknya sudah pas. Proses hitung-hitungannya kan sudah pas. Nah, ini yang membuat kita, saya bilang tadi apa, harus betul-betul berhati-hati ketika Anda menggunakan pendekatan penilaian dengan menggunakan metode sisa. Terutama yang cara yang seperti ini. Nah, sebagian ini bisa diatasi dengan menggunakan DCF, discounted cash flow, seperti yang Anda lihat pada minggu lalu. Itu bisa kita pakai untuk pendekatan sisa juga. Nah, ini, maka di sini kita menggunakan DCF untuk menghitung nilai apartemen residensi, apartemen apa tadi? Alexandria. Nah, ini di sini kita angka-angka ini, angka-angka tadi yang dibilang oleh Noval tadi, kok tahapannya Pak ini nggak beres nih Pak. Nah, ini di sini kita tahapkan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-6. Nah, ini tadi angkanya juga tidak ngawur ini. Kenapa kok 6 tahun ya? Ya kita tanya kepada orang marketing, mengapa untuk proyek kayak gini rencananya mau selesai berapa tahun, mau laku berapa tahun? Nah, 6 tahun deh, 6 tahun deh. Kita tanya ke broker, berapa tahun nih? Oh, apartemennya, oh iya kayak 6 antara ya 6 sampai 8 tahun kan, ya udah kita pakai 6 tahun aja. Tahapannya kita nanya nih. Jadi pertamanya kita nanya kepada marketing. Nah, pada marketing kira-kira nanti setiap tahun itu lakunya kira-kira berapa persen? Oh, biasanya sekian persen. Sehingga kita tahu bahwa angka-angka ini bukan angka yang kita bikin-bikin, yang kita asal ketik aja, tapi angka ini ada dasarnya loh. Dasarnya, yaitu merupakan hasil estimasi yang kita peroleh dari si orang yang jualan. Broker barangkali kalau di bagian divisi marketingnya Jaya, tanya nih, persen Pak ini biasa lakunya. Dia bisa memberikan estimasi. Ini biayanya sama. Ini kita nanya pada orang-orang yang si kontraktor. Kita nanya. Karena kontraktor itu dia mempunyai apa yang namanya progress report. Di dalam mata kuliah manajemen operasi itu nanti di situ sebenarnya kita akan belajar yang namanya bagaimana kita mengelola proyek. Jadi tahap-tahapannya itu loh. Di situ ada yang saya kasih pelajari. Nah, ini saya tahu ketika saya dan tim itu disuruh menilai apartemen di Gandaria. Gandaria itu di lokasinya di Jakarta Selatan. Kalau Anda melihat mall Gandaria City ya, di dekat situ ya, di belakang situ ada apartemen gitu. Ketika kita nilai itu apartemennya masih belum jadi, masih proses konstruksi. Belum jadi. Terus kita diberikan informasi berupa progress report penyelesaian apartemen. Jadi mereka punya jadwal. Itu nanti pekerjaan A selesai kapan, B selesai kapan, C selesai kapan, apartemen ready kapan. Mereka sudah ada progresnya. Nah, ini dibuat berdasarkan progres yang dibuat oleh kontraktor. Kita buat progres yang dibuat oleh kontraktor. Makanya di sini kita tanyakan bahwa kalau kok nol, lu yang keluar duit apa aja kan nol ini? Oh, saya keluar duit
Kontong itu adalah untuk membangun untuk apa aja nih? Oh, saya pengukuran, perataan, pembuatan jalan itu harus satuan di tahun ke-0. Terus termin pertama pembuatan apartemen. Berapa persen? Oh, 25%. Nah, itu 25%. Termin pertama pembuatan apartemen. Terus tahun kedua. Terus tahun ke-1 ya, itu tahun kedua. Tahun kedua berapa? Tahun kedua cuma termin kedua doang untuk pembuatan apartemen. 25%. Tahun ketiga, termin ketiga, 25%. Tahun keempat, nah, kita keluar agak banyak nih tahun keempat nih. Yaitu apa nih? Kita keluar ongkos untuk termin terakhir apartemen plus fee kontraktor dan fee konsultan. Dikeluarkan pada akhir periode. Sehingga di sini, di akhir periode ini, di tahun berapa nih? Tahun ke-4, yaitu ketiga ya, di sini apartemen sudah jadi, ada berita acara serah terima barang dari kontraktor ke developer, terus developer melunasi utang dia termin terakhir 25%. Nah, ini 25% termin terakhir pembuatan konstruksi, terus dia melunasi fee untuk kontraktor karena kerja dia sudah selesai, dan fee untuk konsultan proyek. Karena kerja dia sudah selesai juga, sudah data serah terima barang. Jadi di sini sudah ongkos sudah dilunasi semua. Atau berikutnya tidak keluar ongkos lain, tidak keluar ongkos apa-apa. Sehingga kita dapat cash flow bersih, cash flow ya. Kalau masih rugi ya dilanjutkan. Kita hanya hapus sedikit saja, tapi keluar ongkos banyak. Tahun kedua juga masih rugi, tapi kita mulai untung di tahun ketiga dan seterusnya. Masukin ke NPV, rumusnya begini. Nah, ini Anda harus hati-hati di dalam NPV di Excel. Anda harus ingat seperti ini. Anda tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Kadang-kadang orang begini kadang-kadang. Sama dengan NPV, jadi langsung aja NPV-nya semuanya 7%. 7%. Diskonnya 7%. Jadi kita NPV-kan semuanya. Ya. Tidak seperti itu, Pak. Nah, tidak seperti itu. Mengapa? Karena default Excel itu dia menghitung interest, compound interest, bukan di Excel sih ya, di finance terutama, ya semua juga. Rata-rata finance, water finance, pelajaran finance, pelajaran compound interest. Masih ingat ya compound interest ya, yang TVR dulu? Masih ingat kan? Yang Anda pelajari di manajemen keuangan, terus belajar lagi di penilaian, terus belajar lagi diulangi lagi di mata kuliah apa itu? Akuntansi, compound interest. Itu defaultnya di awal tahun apa akhir tahun itu compound interest? Pada lupa ya. Akhir bukan Pak? Iya, defaultnya di akhir tahun itu. Defaultnya di akhir tahun. Sehingga kalau itu yang membuat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember kan 1 tahun penuh itu. Sehingga nanti kalau Anda ngitungnya seperti ini, nah ngitungnya rumusnya seperti ini berarti tahun ke-0 ini bukan dihitung dari pangkatnya 0, karena bukan 0. Ini kan kalau rumusnya kan jadi kalau nggak pakai nggak pakai apa